Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semangat lagi. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh dong kasih salam kiri kanannya bilang selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh sama-sama memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit di dalam setiap hati kita. Jadi tidak ada lagi ketakutan dalam setiap kita karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan mulai beribadah kita. Untuk itu mari kita sama-sama siapkan hati itu kita. Saya undang untuk Ibu Gembala untuk membawa doa pembuka. Sebuah kehormatan bagi kami ya Tuhan, hari ini kami dapat hadir menghampiri hadirat bersama dengan orang percaya lainnya. Hari ini sebuah momen yang begitu indah bagi kami sebab untuk kesekian kali lagi kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kau bangkit dari kematian membuktikan Tuhan bukan saja Kau sebagai Allah, tetapi kami sebagai anak-anak yang Kau telah utus akan menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang baru. Kami tidak akan lagi Tuhan ada di dalam bayang-bayang dosa itu, tetapi kemenangan itu telah Engkau berikan bagi setiap kami yang percaya. Sebab itu Tuhan, hari ini kami hadir di saat minggu ini, biarlah kiranya Engkau memenuhi setiap hati kami, sehingga hari ini hati kami disiapkan untuk memuji-muji nama Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat kami sembah, kami sanjung, hanya Engkau saja yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan kasih-Nya, menyatakan diri-Nya sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih, sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya minggu pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kami sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah pada pagi hari ini datang dari pihak Roh Kudus yang memenuhi kami semua, mulai dari awal sampai berakhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Yang siap menikmati hadirat Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini bersukacita, amin. Kita boleh ada di tempat ini beragam agama, beragam suku, ada dan budaya. Oke. Saya bersama dulu, Bapak Ibu. Kita di tempat ini kita dibersatukan dengan beragam suku, adat dan budaya. Di tempat ini kita bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saya bersama dulu dengan panggilan adat masing-masing. Horas. Ada orang Batak boleh lambaikan tangannya? Oke, banyak ya. Yahoo. Maju-ajua. Ahoy. Ya, kita di Lesenang. Jadi kalau saya bilang ahoy, Bapak Ibu teman-teman semuanya boleh bilang ahoy. Bisa? Bisa. Ahoy. Saya muliakan nama Tuhan, amin. Saya tinggikan nama Tuhan, amin. Kami berikan terbaik kepada Oke, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video opening pastor. Silakan Tuhan untuk duduk kembali.
Kita tepuk tangan sekali lagi buat nama Tuhan kita. Mulai kita melakukan ibadah amin. Saya berdoa Tuhan berdiri, kita berdoa nama Tuhan, kita memenari, kita memanggil berdoa nama Tuhan. Siap? Dan siap kasih tepuk tangan sekali lagi buat nama Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa nama Tuhan. Jangan ada yang malu-malu, kita menarik buat nama Tuhan. Kalau aja dan saja menarik buat Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita katakan, percaya dibangkit Tuhan Yesus, kita telah bangkit. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan kita. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Saya melihat masih banyak anak-anak Tuhan yang gak bernyanyi buat nama Tuhan. Hari ini kita memperingati bahwa Tuhan kita telah bangkit, amin. Dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi. Dia Tuhan yang mempersiapkan dirinya untuk menebus setiap kita. Karena itu saya mau anak-anak Tuhan di tempat ini, dan saya percaya Tuhan juga mau kita lebih lagi memberi yang terbaik buat nama Tuhan, amin. Siapa mengaku buat nama Tuhan? Yang Tuhan yang punya sama-sama mengaku. Selamat berdiri dalam nama Tuhan.
Mari sama-sama beri tepuk tangan terbaik buat nama Tuhan kita. hari Minggu adalah tempat di mana kita boleh jadi berkat, amin. Jadi kalau kita lihat kanan kiri gak mau nyanyi, kanan kiri gak mau menari-menari, kita aja sama-sama menari buat nama Tuhan, amin. Biar hidup kita jadi berkat, amin. Jadi jangan ada yang lihat teman-teman kita di kanan kiri yang gak nari buat Tuhan. Yes, haleluya. Dengan iman kita menyatakan. Yo, semua banget yang tua dan muda.
Saat dunia mengira semuanya telah berakhir, 3 hari kemudian terang kembali bersinar. Bu Talia, Bu Mita, ayo kita ke kuburan Yohanes. Ayo, yuk kita ziarah dulu ya. Apa? Kamu mau apa Bu Talia? Bunga ya, bunga untuk kita tabur hari ya. Ibu Mita mau apa? Wangi-wangian ya? Oke, ini aku bawa air untuk kita lihat apa? Cuci muka, masuk. Yuk, kita datang ke kubur Yesus, kita melihat Yesus. Udah ya, di sini lengkapnya. Tapi kalian di sini dulu ya. Di sini dulu biar aku tengok dulu kubur Yesus ya. Ada sini dulu kan ya. Aku lihat dulu. Kubur Yesus ya. Loh, kok kubur Yesus terbuka ini? Loh, kenapa ini? Kemana Yesus? Kemana jasad Yesus? Yesus, jasad Yesusku sudah hilang. Jasad Yesusku sudah hilang. Dia tidak ada di sini. Kemana jasad Yesus? Kemana? Siapa yang mengambil jasad Yesus? Siapa yang? Maria, Siapa kamu? apakah kau mencari dia yang sudah bangkit dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Pergilah, sampaikan kepada murid-murid dan juga pada Petrus. Dia sudah mendahului ke Galilea Yesus sudah bangkit. dan kau akan melihat dia di sana. Ibu Mita, Ibu Talia, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Iya, malaikat tadi mengatakan Yesus sudah bangkit. Mari kita kasih tahu sama semua orang.
Puji nama Tuhan kita, Tuhan menari buat nama Tuhan. Kita sudah berjoget buat nama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Apapun yang kita berbuat saat ini kita gak bisa membalas kasih Tuhan, amin. Namun Tuhan minta, Tuhan mau setiap hati kita berikan terbaik buat nama Tuhan. Tuhan rindu kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berserah, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita buat nama Tuhan. Tuhan kita telah berperang melawan maut. Jadi maut bukan bagian kita lagi Bapak Ibu. Melainkan marilah kita tetap setia, kita akan senangkan hatinya, kita akan muliakan namanya, amin.
Dia Tuhan yang hidup, Dia yang mengasihi engkau. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun kita, bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan tidak pandang itu. Namun yang saat ini mau Tuhan katakan adalah, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan,
Pengiriman setiap kami Tuhan. Selama ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan masa depan kami, hari esok kami Tuhan, ada bersama dengan Kau. Karena itu kami mau katakan kami gak mau takut lagi Tuhan. Karena Kau Tuhan yang bangkit, Kau Tuhan yang hidup, ada berjalan di depan setiap kami Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Mari sama-sama menunggu kebaikan Tuhan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Tinggi, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sambil katakan kami datang sujud di altar-Mu, sujud di depan tahta-Mu, takluk seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun yang luput dari pandangan-Mu Bapa. Tiada satupun yang luput dari tanda kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Mari sama-sama kita akan puji dari awal katakan kami pandang Kau, rupa dan kemuliaan, iman besar Maha-Tinggi. Sebab Dialah pemilik kehidupan sejati. Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun, katakan tiada satupun yang luput dari tanda kasih-Mu. Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus
memuja dengan sungguh-sungguh katakan Raja mulia dan berkorban bagimu. Mari bawa setiap jiwamu katakan maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kau sempurna sempurna dalam aku akan padamu. Mari kita katakan Sang Tuhan Tuhan ku tinggal yang bangkitkan menang Yesus Kristus. Mari bawa hatimu, jangan lihat kiri kanan. Mari terus menyembah-Mu dalam namanya Yesus. Di setiap kami, mari terus bersama dalam namanya Yesus. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Engkau baik, sebab Dia yang tahu setiap kebutuhan, Dia tahu setiap keperluan. Terus menyembah Haleluya. Kami panggil namamu Tuhan. Mari sama-sama berseru, mari sama-sama berdoa, mari sama-sama
yang bangkit dan Kau yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dahulu berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Setiap kuasamu, anugerah padamu. Yesus Kristus Tuhan. Satu buka pada beliau boleh. Di malam sunyi yang gelap, aku berlutut, hati bersesat. Terbayang kegelapan yang terus merayap, membakar jiwa dan menghancurkan ragaku. Dalam kebisingan yang kelam, aku tenggelam, dan dalam candu yang mendekam, aku kehilangan arah dan sesat. Dalam gelapnya kebebasan, aku hancur, tak tersisa. Sungguh, kegelapan ini telah merenggut jiwaku. Aku masih bisa merasakan rasa pengampunan. Ia datang dengan kasih, menyelamatkan aku dan kau dari kelamnya dosa-dosa yang merayap. Menanggung setiap penderitaan, penyiksaan, cacian bahkan hinaan yang tak terbayangkan demi membebaskan aku dan kau dari kelamnya dosa-dosa. Tak satu pun pujian yang dapat membalaskan bentuk kasihnya. Namun, aku percaya hanya ketulusan sejatilah yang dapat membalaskan dan menyenangkan kasihnya. Paskah bukan hanya sekedar pesta dan pujian. Ini soal perenungan akan dalamnya pengampunan dari Tuhan yang menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang terhilang di tengah dosa-dosa yang lain. Percayalah akan ada selalu pengampunan dan harapan. Dan mari kita rayakan kehidupan baru dalam cinta yang tak berkesudahan. Refleksi firman Tuhan kepada kita di puncak konser Paskah pada pagi hari ini. Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian perkataan Daud di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kita semuanya yang ada di sini adalah orang-orang yang berdosa. Setiap hal yang kita lakukan, tiap waktu, tiap detik, semua ada di dalam pengetahuan Tuhan yang luar biasa. Kita dapat menyembunyikan setiap hal yang kita perbuat dari manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saya tidak tahu apa yang Bapak perbuat di dalam kegelapan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Dia memperhatikan semua tingkah laku dan perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Allah yang dengan penuh pengetahuan yang luar biasa itu, Dia tidak membongkar, Dia tidak memviralkan semua pelanggaran kita di hadapan manusia. Dia tidak mencibir kita, Dia tidak menghempaskan kita, Dia tidak menyampaikan dan membukanya di depan publik terhadap semua kesalahan kita untuk mempermalukan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Ingatlah baik-baik dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai ayat kedua berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Catat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu semua yang engkau perbuat. Tuhan tahu semua yang saya perbuat. Bayangkan seandainya Allah itu seperti manusia. Dia Allah yang membeberkan semua perbuatan jahat kita. Betapa malunya kita. Betapa najisnya kita. Betapa jijiknya kita. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Dia melakukan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, yang patut kita syukuri. Dia
katakan ia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Tidak dia perhitungkan semua kesalahan, dosa, dan bahkan dia menutupi semua itu. Dia tidak menyebarkan kemana-mana. Sangat berbeda dengan kita. Ketika kita tahu ada kesalahan orang, maka dengan mudahnya kita akan menyebarkannya dari mulut satu ke mulut yang lain. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Dia tidak mempermalukan kita di depan siapapun. Bahkan dia mengambil kemaluan itu untuk dirinya sendiri. Dialah yang dipermalukan di atas kayu salib itu. Dialah yang ditelanjangi di atas kayu salib itu demi menutupi dosamu dan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara ia menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan demikianlah Tuhan menyelesaikan semua kenajisan kita, semua dosa kita. Dia selesaikan dengan satu tindakan, penumpahan darah. Dia mengampuni kita dengan darahnya. Dia menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Supaya kita mendapatkan penyucian dari hati nurani kita, dan perbuatan yang sia-sia tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita. Itulah tujuannya. Kenapa dia harus ada di atas kayu salib sana? Kenapa darahnya harus dicurahkan di sana? Supaya saya dan saudara disucikan. Hati nurani kita disucikan dari segala perbuatan yang sia-sia. Kesia-siaan yang kita lakukan selama ini membuktikan bahwa kita belum memahami titik di mana Allah mengerjakan kasih yang sempurna di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir dari refleksi ini, saya tidak akan berkhotbah di sini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang berita Tuhan Yesus dalam kurun waktu 2 bulan. Begitu banyak firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dari atas mimbar ini tentang derita Tuhan Yesus di puncak acara Paskah pada saat ini. Sadarkah kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah atas diri kita sang pendosa ini? Saya nggak bilang diri saya suci, kita nggak bisa bilang diri kita suci karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu dia datang ke dunia ini, dia berikan dirinya untuk apa? Untuk pengampunan atas dosa itu. Ketika pengampunan itu mengalir dalam hidup kita, dia mau hati nurani kita ini betul-betul kita fungsikan untuk melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mengajak kita semuanya, hai para pendosa-pendosa yang hari ini engkau melihat sendiri lewat tayangan. Kita tidak melihat bagaimana Yesus disiksa 2000 tahun yang lalu, tetapi kita menyaksikan lewat firman Tuhan, kita menyaksikan lewat tayangan-tayangan. Kita tidak mampu menatap pada Jumat
sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh meresponi kasih Tuhan yang besar itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, tidak ada sesuatu pun yang berharga yang dapat kita bayarkan sebagai balas kasih Tuhan. Tapi hanya satu yang dia minta, yang dia ingatkan dan nasihatkan kepada kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kasih yang sempurna yang telah dia berikan kepada kita, aku menasihatkan kamu sekalian, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan yang baru saat dia bangkit itu, dia sedang menunjukkan bahwa kebangkitannya bukan saja menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya, tapi kebangkitannya itu adalah kebangkitan kita juga orang yang percaya. Segera setelah kebangkitan itu, Bapak Ibu, kita semuanya harusnya memiliki hidup yang baru. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, di dalam keheningan malam, kadang ada saat di mana kita meratapi dosa-dosa kita. Kadang kita menyesali dosa-dosa kita. Tapi ratap dan sesal yang kita lakukan yang mungkin muncul secara tiba-tiba, entah karena apa, itu tidak akan berarti apa-apa. Itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi kita bila kita tidak merubah sikap hidup kita. Tangisanmu, jeritanmu di hadapan Tuhan atas setiap dosa-dosamu tanpa ada pembuktian perubahan menjadi tidak berarti. Iman tanpa pertobatan, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara dan saya, apabila tidak berbuat sesuatu yang menunjukkan impersonal Christ itu, maka Bapak Ibu, binasalah kita di dalam kekekalan. Sia-sialah semua ibadah kita, sia-sialah semua kesalehan kita. Tapi hari ini Yesus telah bangkit. Dia berkata, segeralah, beranjaklah dari tempatmu yang lama menuju satu tempat yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebab aku telah memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Setiap kita yang hadir pada saat ini adalah pendosa-pendosa. Jangan katakan bahwa aku tidak berdosa. Setiap kita dikandung di dalam dosa yang tidak dapat kita hindari. Yesus mati karena dia melihat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Dengan kasihnya dia mengangkat kita. Dengan kasihnya dia merangkul kita. Dengan kasihnya dia membasuh dosa kita. Dan dengan kasihnya dia membawa kita kepada kehidupan yang baru. Tidakkah engkau
bergeming dengan semua apa yang Tuhan buat. Hari ini bukalah hati terhadap panggilan Tuhan, terhadap suara Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau kita semua yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu tidak kebetulan datang hari ini. Bapak Ibu didatangkan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebuah panggilan halus dari Roh Kudus. Hai semua engkau yang letih lesu dan beban berat, hai engkau semua para pendosa-pendosa, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku, datanglah kepada Tuhan, Sang Pembebas dosa. Bagi Bapak Ibu saat ini, pada momen ini, apabila Bapak Ibu rindu Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memulihkan hidupmu dari cara hidup yang lama. Selama ini mungkin dalam hatimu engkau mau berubah, tetapi selalu saja kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Mengapa itu terjadi? Karena engkau belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, persembahkanlah seluruh hidup kepada Tuhan. Persembahan yang kudus dan yang berkenan. Bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen hari ini, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Bila kau menyadari kasih Tuhan yang besar atas hidupmu, betapa jahatnya engkau, betapa rusaknya engkau, betapa joroknya engkau, betapa najisnya engkau. Kalau kita jahat di hadapan manusia, maka tidak ada orang yang mau bersentuhan dengan kita, tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Justru di dalam kenajisan keberdosaan, Tuhan tetap menyambut kita. Dia menatap kita dengan penuh kasih. Hai anakku, marilah, datanglah kepada. Dia tidak menyudutkan engkau. Dia tidak bahkan mengecilkan engkau sekalipun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat kami umat-Mu saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang mengangkat tangan, tapi mungkin mereka tidak mengangkat tangan. Di dalam hati mereka sungguh menyadari keberdosaan, menyesali akan seluruh perbuatan-perbuatan jahat. Hari ini kami datang kepadamu, berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang dalam pengakuan di dalam hati, cerita akan pengampunan belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah kiranya hari ini terjadi dalam hidup kami, dalam hidup orang-orang percaya yang hari ini menyambut Tuhan di dalam hati. Berkati Bapak Ibu yang ada pada saat ini, Tuhan. Engkau menguduskan setiap kami umat-Mu. Kembali Engkau merestorasi kami dengan kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Selama ini kami sering melihat bagaimana penderitaan-Mu pada Jumat Agung. Setiap tahun kami menyaksikan bagaimana Yesus bangkit membuktikan bahwa ada kebangkitan juga bagi kami orang percaya dari segala kutuk dosa. Dan hari
kami miliki sebagai orang percaya. Tidak akan ada lagi ketakutan setelah ini. Sebab Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan mengalahkan segala kutuk dosa, memberikan pengharapan baru kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan